Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para penonton, mahasiswa, dosen, dan semua pihak yang terlibat dalam simulasi ini. Hari ini kita akan menjelajahi proses hukum Indonesia, mulai kasus pembunuhan yang melibatkan Ayam, terdakwa, pelajar berusia 23 tahun, dan Bebek, korban, pelajar berusia 19 tahun. Simulasi ini bertujuan untuk mendidik kita semua tentang pentingnya sistem peradilan yang adil, mulai dari penyidikan hingga persidangan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Kita akan melihat peran hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menegakkan keadilan sambil merefleksikan dampak sosial dari kejahatan seperti ini. Dengan ini, sidang pengadilan negeri fiksi dibuka untuk memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek berusia 19 tahun yang dilakukan oleh tersangka Ayam berusia 23 tahun pada tanggal 2 Februari 2024. Sidang ini bertujuan untuk mengungkap keadilan berdasarkan hukum pidana Indonesia, khususnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang terhormat Hakim Penasihat Hukum, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Kepolisian Resort Metro Lampung, kami menuntut tersangka Ayam atas tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Kronologi peristiwa dimulai pada Rabu 2 Februari 2024 di indekos korban di Universitas Bumi. Korban Bebek adalah mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang ditemukan dalam kondisi jasad yang dibungkus plastik besar, dilapisi spray kasur, dan ditaburi pengawet serta pewangi. Hal ini diduga dilakukan pelaku untuk mencegah pembukaan jasad, menunjukkan perencanaan yang matang. Penemuan jasad bermula dari laporan keluarga korban yang tidak dapat menghubungi Bebek selama hampir 2 minggu. Pada tanggal 4 Februari 2024, keluarga mengunjungi kos, menggedor pintu selama 1 jam, dan akhirnya membuka dengan bantuan pemilik kos. Di tempat kejadian ditemukan barang-barang milik korban yang diambil pelaku, yaitu laptop, MacBook, dompet, dan ponsel yang menunjukkan motif ekonomi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tetangga kos, korban sering terlihat bersama pelaku Ayam serta kekasih korban bernama Beruang. Hubungan antara pelaku dan korban terlihat baik-baik saja tanpa konflik. Namun, dari keterangan saksi, polisi menetapkan Ayam sebagai pelaku. Motif pembunuhan adalah iri hati terhadap keberhasilan korban dan masalah ekonomi pelaku yang terlilit hutang kos serta pinjaman online. Pelaku terinspirasi oleh film Narcos di Netflix yang menggambarkan kekerasan sebelum melakukan aksinya. Ia telah menyimpan pisau lipat di jok motornya. Setelah tiba di kos korban, pelaku mengambil pisau dan memasukkannya ke saku celana. Di dalam kamar, mereka mengobrol-ngobrol. Saat pelaku berpura-pura pulang, ia mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Korban melawan dengan menggigit pelaku tangan, namun pelaku menikam leher dan dada berulang kali hingga korban tumbang. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana, perencanaan, penyimpangan pisau, dan inspirasi film, eksekusi, penusukan berulang, dan motif iri dan ekonomi. Kami memohon hukuman maksimal sesuai pasal 338 KUHP, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati dengan pertimbangan dampak sosial pada komunitas akademik. Yang terhormat Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sebagai penasihat hukum tersangka Ayam, saya akan membela klien saya berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan analisis mendalam terhadap fakta. Meskipun kronologi yang disampaikan jaksa tampak kuat, terdapat celah yang perlu dipertimbangkan secara akademis. Pertama, motif iri hati dan ekonomi tidak cukup kuat
untuk membuktikan pembunuhan berencana. Dalam teori psikologi kriminologi, iri hati seringkali bersifat impulsif, bukan terencana. Inspirasi dari film Narcos hanya bersifat konspiratif, bukan bukti langsung perencanaan. Kedua, keterangan saksi-saksi tetangga menunjukkan hubungan baik antara pelaku dan korban yang bertentangan dengan motif iri. Mungkin saja terdapat faktor eksternal seperti gangguan mental atau provokasi yang belum dijelajahi. Dalam hukum pidana Indonesia, pasal 338 KUHP menyatakan berencana yang jelas seperti persiapan alat dan waktu. Meskipun pisau disimpan di jok motor, hal ini bisa dianggap sebagai kebiasaan pelaku, bukan bukti perencanaan spesifik. Ketiga, melawan korban dengan menggigit tangan pelaku menunjukkan perlawanan fisik yang mungkin menunjukkan pembunuhan dalam keadaan darurat atau pertahanan diri yang selalu interpretasi. Kami mengabulkan pengurangan hukuman atau pengampunan dengan mempertimbangkan rehabilitasi bagi pelaku sebagai pelajar yang terlihat masalah ekonomi. Dalam perspektif hukum sosiologis, kasus ini mencerminkan tekanan sosial di lingkungan akademis yang seharusnya dapat diatasi melalui pendidikan, bukan hukuman yang maksimal. Jaksa, bagaimana Anda mengumumkan argumentasi penasihat hukum mengenai motif yang tidak cukup kuat? Yang terhormat hakim, motif iri dan ekonomi didukung oleh pengambilan barang korban yang menunjukkan niat untuk mendapatkan keuntungan material. Dalam jurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung nomor 1234K/PID/2015, motif ekonomi cukup untuk membuktikan pembunuhan berencana. Namun dalam kasus ini, pengambilan barang bisa terjadi pasca pembunuhan, bukan bagian dari rencana awal. Kami meminta pemeriksaan psikologi terhadap pelaku untuk menilai gangguan mental. Baiklah, sidang akan melanjutkan dengan bukti tambahan. Berdasarkan bukti, pelaku mempunyai kesepakatan untuk melarikan diri. Namun, tetap aksi melanjutkannya menunjukkan perencanaan. Diskusi dilanjutkan dengan argumen tentang dampak sosial pada universitas. Penutupan dan kesimpulan. Setelah mempertimbangkan argumen kedua belah pihak, sidang ini menyimpulkan bahwa tersangka Ayam bersalah atas pembunuhan berencana berdasarkan pasal 338 KUHP. Hukuman yang pantas adalah penjara seumur hidup dengan pertimbangan rehabilitasi kasus. Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan akademis melalui etika, pendidikan, dan psikologis. Sidang ditutup. Semoga terwujud keadilan. Semoga simulasi ini memberikan wawasan baru, mendorong diskusi tentang etika hukum, dan menginspirasikan kita untuk menjadi warga negara yang lebih sadar hukum. Mari kita mulai dengan semangat belajar dan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.